Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka hikmataka wansur alaina rahmataka rahmatuka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Itu lupa ya, itu pertama, nanti baru terakhir Allahumma faqihna. Peserta bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, pada kesempatan ini kita masuk kepada pelajaran yang kelima atau pola 5 ya. Pola 5 ini, nah ini sebagai gambarannya, apa bacaannya ini? Nah, coba kalau ini kan tidak berbaris, coba diterka-terka saja dulu, lambat-lambat. Apa bacaannya? Kitabul hadisu jadidun. Ya, jadi coba yang dari Banda Aceh. Kitabul hadisu jadidun. Nah, jadi karena namanya belajar pola yang kelima, tentu belum dipelajari. Baru empat rupiah uang yang diberi, ya, atau 40 ya. Nah, ini yang benar bacaannya adalah, kalau ini mungkin bisa tadi menerkanya ini jadi pokok kalimat. Jadi kitabul, ini menerangkan namanya atau disandarkan kemari. Kemarin di pola 4 ini disandarkan ke kata ganti, misalnya kitabuhu, kitabuha, kitabi, kitabuka. Nah, ini disandarkan ke kata benda ya, disandarkan ke kata benda. Mungkin bahasa Indonesia namanya majemuk ini. Majemuk pun banyak, majemuk rapatan, majemuk setara, majemuk bertingkat. Ya, sudah lupa pelajaran bahasa kita ya. Jadi ini kitabul, ini baca yang benarnya kitabul hadisi ya, ini ke bawah barisnya. Hadisi. Ya, jadi kitabul hadisi, kalau sini benar nih, jadidun. Menerangkan berarti. Menerangkan ya. Ya, jadi ini menerangkan kitab. Sedangkan jadi antara diterangkan kan ini kitabu diterangkan, hadis menerangkan kitab. Cuma berlaku baris tanda dia pokok kalimat, yang dikasih baris depan adalah kitabu, itu undang-undangnya. Sedangkan hadisi mesti baris bawah. Jadi setiap yang menerangkan, kata benda yang menerangkan itu berbaris bawah. Dan kitabu juga tidak boleh pakai al lagi. Ya, jangan dibuat nanti al-kitabul hadisi. Memang boleh nanti ini pakai alif lam, tapi di belakangnya sifat lagi. Itu belum belajar kita. Ini yang dulu. Di belakangnya kata benda menerangkan. Nah, sedangkan sebutannya ini jadidun. Jadi kalau diterjemahkan kitabul hadisi. Jadi kitab hadis. Nah, jadi buku hadis ya. Nah, kalau buku saja ragu kita. Maka dengan ada hadis jelas dia. Jadi buku hadis adalah baru. Mari kita dengarkan, kita ikuti ini bacaan penjelasan ya. Pola kelima ini pada prinsipnya hampir sama dengan pola keempat. Nah, bedanya kalau pola keempat kan ini kata damir di sini disambungkan ke sini. Nah, itu pola 4 dulu. Kalau yang ini enggak, kata benda. Nah, itu ada bedanya. Pola 5
adalah kira-kira undang-undangnya begini. Dua kata benda, ini kan dua ini. Dua kata benda atau lebih, mungkin banyak kata bendanya, yang disandarkan kepada kata benda sesudahnya. Jadi kata benda ini disandarkan ke sini. Nanti kalau kata ini disandarkan lagi sini, sandar lagi, sandar. Jadi yang terakhir aja boleh pakai alif lam. Ya, begitupun dalam Quran begitu nanti itu. Ya, jadi dua kata benda atau lebih yang disandarkan kepada kata benda sesudahnya. Hal itu mungkin saling disandarkan. Hal itu mungkin saling disandarkan beberapa kata benda berikutnya. Mungkin nanti banyak. Guna kelengkapan arti. Ada dalam bahasa Inggris itu namanya. Kalau dia satu aja ragu. Entah kelengkapan juga, entah apa ya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia mungkin majmu. Ya. Nah itu yang pelajaran kita. Jadi ada dua kata benda. Ini dua kata benda atau lebih itulah yang mungkin terdapat dalam susunan kalimat antara mubtada dan khabar. Jadi kalau ini kan mubtada ini, dua kata benda, mungkin tiga bisa. Mungkin terdapat pada pokok kalimatnya atau pada sebutan. Atau terdapat pada pokok kalimat dan sebutan kedua-duanya. Sama seperti pola 4. Nah, ini ya berbentuk guyon ya. Lihat contoh. Ini. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia. Bus, lihat ya. Bus ALS via Danau Toba satu kali dalam sehari. Lihat ya kan panjang nih. Bus ALS via Danau Toba. Itu pokok kalimat itu. Bagaimana ya? Satu kali dalam sehari. Jadi enggak dua kali. Ya entah kalau sekarang, tapi menurut pengalaman Ustadz, satu kali dalam sehari. Bus ALS dari Padang. Kalau yang lain tentu lewat. Ya betul. Tapi kalau ditambah itu tuh bus ALS dari Padang via Danau Toba, ya bisa di sini dari Padang ya. Jadi ditambah yang dari Padang ya. Tapi itu sudah lengkap itu. Jadi bus ALS dari Padang, ya, via Danau Toba satu kali. Jadi yang pokok kalimat ini semuanya nih dikasih jadi pokok kalimat ya. Misalnya ini dikasih kuning semua ya. Via Danau Toba masih jadi pokok kalimat sampai sini kuning. Baru via Danau Toba sampai di sini ya kuning. Ya sampai sini. Via Danau Toba. Itu pokok kalimat. Baru sebutannya nanti dibuat di sini lagi. Satu kali dalam sehari. Jadi mungkin dibuat warna lain ya. Ya, buat warna lain misalnya warna ini. Diselect dulu, diselect Mbak itu boleh. Diulang boleh ya. Supaya beda dia. Ini warnanya. Ini seharinya tinggal. Jadi ini dikasih seperti ini ya. Nah, jadi itu dia. Jadi bus ALS dari Padang via Danau Toba satu kali dalam sehari ya. Kan mulai komplit tuh. Jadi kata bus diterangkan oleh ALS. Kalau bus saja ragu. Selanjutnya diterangkan oleh via. Ya, kemudian oleh Padang. Berarti oleh Padang lagi di sini. Baru lanjut sesudah oleh Padang ya diterangkannya. Sudah itu Padang. Setelah dari Padang terus diterangkan lagi oleh danau. Diterangkan lagi ya oleh danau via melompat ya mana itu
Via oleh Ya, Padang oleh ya danau dari Padang. Jadi via dari Padang sini bus ALS sini aturannya tadi nak. Ya, kontrol Z aja, kontrol Z. Ya, via bus ALS dari Padang. Ya, dari Padang ya. selanjutnya Selanjutnya terangkan oleh diterangkan oleh dari Padang. dari Bus ALS dari Padang itu sebenarnya sudah apa itu sudah lebih komplit lagi ya dari Padang seperti ini. Terus koma ditambah lagi via oleh via. Padang dan Padangnya kemarin. Ya, jadi begitu kira-kira. Maka dibuat contoh ini supaya bisa kita mengerti. Semuanya susunan kata-kata sampai toba itu berfungsi sebagai mubtada. Ya. Jika diberi baris, kok ini contoh kalau diberi baris misalnya bisu, tentu busu, tentu baris depan wajib tuh. Busu ALSI, baru nanti Yai. ya dari Padang, ya kalau dari Padang sebenarnya huruf jar itu Viai dan Danaui, jadi ke bawah semua barisnya Tobai, baru di sini satu u kan baris depan kabar ini satu kali i dalami sehari i gitu. Jadi kalau misalnya rumah makan Padang besar, jadi kalau dikasih barisnya Rumahku makani padangi, gitu ya. Rumahmu makani padangi besarun, gitu ya. Jadi begitu pula baris kata yang terdapat pada mubtada dan khabar. Itulah kira-kira. Ini contoh ya. Kalau rumah sakit misalnya, sakit. Kalau sakit itu kemana barisnya kira-kira itu? Rumahmu sakiti. Iya, sakiti. Kalau meja makan? Mejau makani. Nah, gitu ya. Paham? Mafhum bih? Naam, ya. Meju lah, kok mejau, meju. Meja, meju. Bagaimana? Meja, meju. Ya, meja itu mejau, dibuat begitu. Mejau baris depan dia, mejau makani berkilatun. Nah, gitu ya. Gitu aja. Jadi mari kita perhatikan contoh susunan kalimat yang terdapat pada awal perjalanan kalimat di atas tadi. Ini dia, seperti ini. Kitabul hadisi. Ini baris depan ini. Kitabul hadisi. Jadi pokok kalimat kitabu, pokok kalimat ya, pokok kalimat kitabu disandarkan kepada al hadisi. Wajib berbaris bawah ini. Jadi kenapa ini berbaris bawah? Jawabnya nanti karena hadisi menerangkan kitab. Kalau di bahasa pesantren, kenapa hadisi baris bawah? Karena mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih. Jadi disandarkan kepadanya. Jadi kalau bahasa Indonesia sebenarnya ini mungkin ini kitabu diterangkan, hadisi menerangkan. Jadi DM ya. Sedangkan jadidun sebagai sebutan wajib berbaris dua depan. Jadi jadidun karena dia berdiri sendiri. Ya. Jadi kitabul hadisi jadidun. Buku hadis ini baru. Jadi jadidun sebagai sebutan wajib berbaris dua depan. Kan setiap kata benda menerangkan, kan dia menerangkan itu, wajib berbaris bawah. Ini bacaannya. Coba ya diterka-terka saja. Coba ini mulai dibaca dulu. Coba ini baca. Silakan yang dari Nanggro Aceh Darussalam. Ayo.
Mudi, Mudirul. huwa, mudi, Mudirul rul, madrasati. madra, Satun. Madrasati. madrasati. Nah, coba diulang, hilang si itu. Huwa, Huwa mudirul madrasati. ya. Huwa mudirul madrasati. Nah, coba kalau diuraikan, huwa bentuknya bentuk apa? Huwa sebagai Enggak, jangan jabatannya dulu, bentuknya dulu. Kata ganti. Bangunannya. kata ganti. Kata ganti damir ya. Kata ganti. Kata ganti damir. Terus bagaimana? Mudiru Langsung kedua-duanya. Mudirul madrasati. sati. Kedua-duanya kata benda. Cuma mudirul madrasati. Belas. Mudiru diterangkan, sedangkan madrasati Dan sipati. Menerangkan. kedua-duanya sebagai apa ini? Khabar. Ya, khabar atau predikat. Mana pokok kalimatnya tadi? Huwa. Wah, Gitu dia ya. Jadi mudirul huwa mudirul madrasati. Dia laki-laki adalah seorang direktur sekolah atau direktur madrasah. Satu kalimat lagi, silakan. Hiya mudiratul madrasati. na'am. Hiya mudiratul madrasati. Di sini yang mana pokok kalimatnya? Hiya. Ya. Yang mana sebutannya? Mudiratul madrasati. Ya, mudiratul madrasati. Inilah ciri khas pelajaran pola 5 itu. Ini dia. Terdapat dua kata benda diterangkan-menerangkan di khabar. Ini pun masih terdapat di khabar. Nanti bisa mubtada, bisa kedua-duanya. Seperti bus ALS tadi itu kan panjang lagi. Silakan yang dari Jakarta. Hadhihi suratul Fatihati. Ya. Jadi hazihi suratul Fatihati. Yang mana pokok kalimat? Hadhihi Hazihi. Yang mana sebutan? suratul Fatihati. Ya, tapi terdiri dua Dua kata. kata. Kata benda. Sebagai apa yang Fatihati? Menerangkan suratu. Ya, menerangkan surah. Kenapa dibaca ti Fatihati? Karena dia menerangkan suratu. Menerangkan. Kenapa dibaca suratu? Karena dia adalah kata benda pada kabar. Iya, sebagai khabar. Jadi penyebab baris depannya karena khabar. Tapi yang kena baris depan dia. Sedangkan Fatihati dia karena menerangkan itu. Gitu susunannya ya. Satu kalimat lagi. Tilka suratul Baqarati. Iya, sama. Coba ini ulang dari Aceh lagi nih. Coba. Saya. As. As-sayyarat. Tu. Ya. As-sayyaratu. Jadi dati. Oh. Jadi datun. Jebakan ya, bukan pola 5. Ini kan khabar. Pola kedua. Iya, tapi coba baca as-sayyarah. As-sayyaratu jadi datun. Terpengaruh ya. Terus lagi. Bawa arus. Sayyaratun
Has, Tidak boleh dia pakai tanwin kalau dia mau disandarkan kasih Hasan. Jadi sayarat sayyaratu Hasani. hasani jadidatun. Ya. Jadi ini pakai alif lam karena pokok kalimat. Ini jadi pokok kalimat, tapi nggak pakai alif lam karena dia untuk lebih menegaskan itu sudah disandarkan sini. Sebenarnya di pokok kalimat itu kan harus jelas. Jadi kejelasan ini karena sudah disandarkan ke Hasan. Kejelasan ini karena sudah pakai alif lam. Kejelasan ini karena dia sudah kata ganti. Kejelasan ini karena kata penunjuk. Jadi ini jelas, ini jelas, ini jelas, ini jelas. Tapi yang menjelaskannya beda-beda. Gitu. Itu kayanya bahasa ya. Jadi sayyaratu Hasani. Kenapa Hasani dibaca tidak Hasana? Karena menerangkan. Sayyaratu. Ya. Kalau ini kan as-sayyaratu jadidatun. Mobil itu baru. Kalau ini sayyaratu Hasan, mobil si Hasan jadidah baru. Gitu. Ya. Kenapa jadidah dibuat di sini? Tidak jadid? Karena kalimatnya sayyarah. Ya, yang sayyarah ini dimiliki oleh Hasan. Yang pemiliknya itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Silakan yang dari Jakarta. Sayyaratu mudirul madrasah mudirul madrasati ulang. Ingat sayyaratu mudiril madrasatu jadidati. Lekat jauh. Mana yang pokok kalimat coba? Sayyaratu. Ya, terus kan masih perlu diterangkan dia. Terus mudiri. Madrasatu. Oh, sayyaratu mudiril madrasati jadidatun. Kan mulai nampak tuh sama uraian bus ALS tadi. Apa tadi nih? LS lihat Toba, lihat Padang. Jadi sayyaratu ini karena pokok kalimat, cuma pelengkapnya ke belakang. Jadi sayyaratu mudiri, enggak boleh mudirah karena dia menerangkan ini sayyarah. Dan karena ini diterangkan oleh madrasah, dia pun tidak pakai alif lam. Jadi kalau makin banyak ke belakang, ya enggak pakai alif lam, yang terakhir aja pakai alif lam. Ya, jadi sayyaratu mudiril madrasati. Itu jadi pokok kalimat semuanya nih. Ditunggu-tunggu orang. Bagaimana ya? Jadi datun. Ini kabar. Jadi kalau terjemahkan mobil direktur sekolah itu, bagaimana? Baru. Makanya diharapkan membaca nanti Al-Quran atau membaca hadis sampai begitu, sampai paham kita. Misalnya nanti kalau sudah pandai membaca Fatihah, nanti Fatihah itu akan konflik ya dari segala aspek, entah berapa pola bisa kita sampai ke situ. Ya, sayyaratu mudiril madrasah jadidah. Boleh gitu ngomong, tapi baris tetap. Coba satu lagi. Sayyaratuhu jamilatun. Ya. Sayyaratuhu jamilatun. Ini dipakai tu karena pokok kalimat, cuma dia disandarkan ke kata ganti. Sebenarnya hu ini mengganti mana ini coba? Kalau dilihat ke sini. Itu sayyarati. Mudiril madrasati. Ya. Bagaimana kira-kira pelajaran pola kelima ini? Mulai komplit. Makin berat. Kalau terasa makin berat, berarti bertambah ilmu. Tapi kalau nggak terasa apa-apa, berarti tidak tambah ilmu. Ya kuncinya begitu. Itu makanya kalau membaca Quran tidak ada yang teringat
oleh kita hanya baris panjang, pendek. Berarti nggak ada ilmu di bidang itu. Tapi kalau ada ilmu baru maka Quran dikasih baris. Karena tidak semua orang mampu membaca Arab gundul, daripada salah-salah. Lebih baik dikasih baris. Kalau nggak salah, Ustadz, bahwa baris ini diberi dulu semasa Khalifah Ali ya, Khulafaur Rasyidin ya, Khalifah Ali ini. Ad-Dualiyah, Abul Aswad Ad-Dauli atau Ad-Duali mungkin ya. Nah, itulah dikasih baris karena Quran sudah menjalar di luar Jazirah Arab. Dan orang Arab pun sampai sekarang yang pandai banyak bahasa amyah aja. Terus mari kita perhatikan yang mengarah kepada ayat dan penjelasan ayat. Yang mengarah ada yang mungkin ayat, ada. Ya, waktu tinggal sedikit lagi coba untuk kita coba membacanya nih. Lihat, coba baca ini sama-sama. Allahu Maliki. Kan berarti kenapa kamu baca Maliki? Kalau Allah kan pokok kalimat. Nah, kalau Maliki berarti pengaruh dari Fatihah kamu baca. Terus. Yaumiddin. Coba ulang-ulang lagi. Allahu Maliki Yaumiddin. Jangan Maliki. Allahu Maliku. Ya. Terus? Allahu Maliku Yaumiddin. Kasih din. Yaumuddini. Yaumud atau yaumi? Oh, yaumi. Terus? Yaumi. Ni. Di? Ni. Iya. Ni. Gitu. Jadi membaca Arab gundul itu ada kali-kalinya, ada perhitung-perhitungannya. Allahu pokok kalimat. Kabarnya Maliku. Kenapa Maliku yang sering terdengar Maliki? Itu kan karena fungsinya setara dengan lillahi juga, maka Maliki. Ya. Jadi Allahu Maliku Yaumiddini. Itu yang betulnya. Kalau di ayat Fatihah, maka dibaca Maliki Yaumiddini karena dia setara dari uraian dari atas. Ini kan susunan yang mengarah kepada ayat supaya membaca Al-Quran itu mengerti. Jadi kalau membaca kita Allahu Maliku, nggak boleh Maliki. Allahu Maliku Yaumiddini. Allah. Ini kalau soal qiraat ada yang membaca panjang ini dikasih alif, ada yang tidak. Nanti bedanya itu sudah Ustaz perhatikan dalam kajian tafsir. Kalau membaca Fatihah itu boleh begitu ya, Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Kalau dibaca panjang dia, itu kan masalah qiraat lagi. Kalau dibaca panjang di saat hari pengadilan itu tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tapi kalau dibaca pendek, ya seluruhnya lebih luas lagi. Ya, jadi Allahu Maliku Yaumiddin. Coba yang ini lagi. Tilka. Ayatul kitabi. Ya, betul. Coba ini lagi. Rabbika. Jangan Rabbi. Rabbuka. Dia pokok kalimat. Oh iya. Rabbuka. Khalaqul nas. Kalau di tengah-tengah salah-salah nggak apa-apa lah. Khaliqun nasi. Iya. Khaliqun nasi. Jadi kalau diterjemahkan ini Tuhan engkau, Tuhanmu, pencipta manusia. Ya. Terus ini lagi coba. Allahu. Ya, berani kita membaca Allahu karena pokok kalimat. Yes. Nanti kalau lain bisa dibaca Allah, bisa Allahu. Ya, terus Allahu Rabbun nasi. Kasih baris. Rabbun nasi. Itu kan mati.
Rabbun nasi. Ya, Rabbun nasi. Jadi Allahu Rabbun nasi. Kenapa dibaca Rabbu? Karena dia khabar. Iya, kabar dari Allah. Kenapa dibaca si? Karena menerangkan Rabb. Rabb. Gitu caranya. Ya, kalau tiap pertemuan naik kelas, Ustadz khawatir nanti ini berserak-serak yang dicurahkan dari cerek, gelasnya tidak nampung lagi. Melimpah. Itu maka sering ada pertemuan dulu. Jadi ini karena pertemuan pertama ya. Coba ini lagi. Nah ini. Muhammadu Rasulullahi. Ya, Muhammadu Rasulullahi. Mana kabar Muhammad? Rasulullahi. Ya, Rasulullahi terdiri dari apa? Dua kata. Rasulu dan Allah. Rasulu dan Allah. Kenapa Allahi? Karena menerangkan Rasul. Ya, coba dua ini lagi. Ana Abdullahi. Iya. Allahi. Kalau yang perempuan ngomong bagaimana? Ana. Ana Abdatullah. Tidak ada. Itu yang pelajaran kita dulu. Jadi abdun adalah budak. Jadi kalau budak perempuan bagaimana? Ya nggak ada. Jadi semuanya biarpun laki-laki perempuan tetap itu. Ada Abdullah. Si perempuan ngomong gitu juga. Ana Abdullah. Ya, Abdullahi. Terus ini terakhir. Al-Qur'anu Kitabullahi. Iya. Al-Qur'anu Kitabullahi. Al-Quran itu adalah kitab Allah. Ya. Allah. Nah, ini pelajaran kita ini kan mengarah-arah ke ayat atau sebagian sepotong-sepotong ada ayat. Nah, kalau ini masih harian supaya mudah memahaminya. Makanya nanti misalnya kan kita membaca kul a'udzu, belum belajar itu. Bi Rabbi juga belum, tapi antara Rabbi sama An-Nasi sudah. Kul a'udzu bi Rabbin Nasi. Kan? Terus Malikin Nasi, di antara Malikin Nas. Ya, kalau di Fatihah hanya yang belajar kita hanya yaumi. Kalau Maliki kan ya, kalau ditanya Maliki kenapa baris bawah? Belum tahu apa sebab. Cuma kenapa dibaca yaumi? Karena menerangkan Malik. Kenapa dibaca din? Karena menerangkan yaum. Itu baru sedikit sekali uangnya untuk membeli. Ya, nanti makin lama makin banyak. Jadi nanti pada saat kita mencoba mengungkapkan dalam pemahaman bahasa ya, seolah-olah kita sudah ngomong seperti bahasa kita sendiri. Makanya Ustadz sering bertanya itu, ya kalau ditinggalkan bahasa Arab tidak bisa. Sementara bagaimana penganut Islam di dunia? Jadi tidak ada jalan lain, hanyalah dari kecil belajar susunan bahasa. Ya, ditinggalkan nggak mungkin, ya tapi dipakai. Ya kalau biasa-biasa saja ya bisa-bisa juga, tapi kan sedih ya tidak punya ilmu di bidang itu. Waktu habis ya, intahal waqt. Ilahuna faqat intahaina nad'u ila Allah. Allahumma Faqihna fiddin wa 'allimna hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.